Raden Salman, Ustadz Faras, Ustadz apa? Lalu nggak kebaca tulisannya kecil, Prangdi ya. Iya Bang, salam kenal Bang. Saya salut dengan Bang Bison. Sering saya melihat Bang Bison di sini. Jadi Bang Bison ini berani orangnya, berani untuk berdiskusi gitu. Ini saya rasa tidak dipengaruhi oleh setan gitu loh. Saya rasa seperti itu. Poin aja. Monggo Bang Bison. Iya, soalnya tujuan saya Ustadz cuman ya nasihati dalam kebenaran. Saya melihat ada suatu kebenaran yang saya nasihati. Terus juga kalau Ustadz melihat ada suatu kebenaran, saya ada salah, monggo saya dinasihati gitu. Saya punya hak menasihati, saya juga tapi punya berkewajiban menasihati gitu. Saya juga punya hak dinasihatin Ustadz, seperti itu sih. Cuman maksudnya tunjukkan, oh kamu salahnya di sini, biar nanti saya koreksi, saya cari lagi, baru nanti saya pilah, saya kaji lagi. Oh iya, misalnya nanti gitu. Intinya sih itu Ustadz. Saya nggak mau caci maki. Capek juga ya nanti saya dihisap itu nanti di sana. Sama itu Ustadz Surya. Saya pengen ngobrol itu sama Kak Aza itu tuh ya. Saya pengen ngobrol juga tuh nanti suatu waktu tuh. Dia live-nya pagi, siang, sore sih. Sore. Oh sore. Iya tadi Ustadz Surya tadi bilang Allah tidak punya tangan, maka itu saya tanya dalilnya apa Allah tidak punya tangan gitu. Ya. Yang sederhana saja dulu ya, sambil saya nanti mencari kitabnya. Tangan itu syai atau bukan? Tangan itu sesuatu atau bukan? Tangan itu iya. Sesuatu ya. Nah, terus kalau Allah laisa kamitsli syai' itu gimana itu? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah kan artinya kan kurang lebih. Nah, tidak sesuatu pun yang serupa bukan arti, ini pemahaman saya Ustadz. Ya, jangan dibawa pemahaman kamu. Dengerin dulu, maka itu kalau pemahaman saya salah, tolong dikoreksi aja Ustadz. Kan itu intinya. Pemahaman saya bahwa tidak ada sesuatu yang serupa itu bukan artinya tidak memiliki loh. Contohnya gini, saya mau turunin ke analogi yang sederhana. Ini bukan bicara mengenai Tuhan ya, bukan bicara mengenai Allah, bukan. Karena nanti takutnya saya menyamakan itu enggak. Ini bukan. Jadi contohnya gini, mobil dan motor sama-sama punya ban, tapi mobil bannya bisa lebih dari 2, motor ya 2 bannya gitu. Jadi ya sesuatu itu belum tentu tidak punya, karena Allah bilang Allah punya tangan, bisa dilihat, punya wajah. Itu Allah sendiri yang bilang, Nabi sendiri yang bilang juga, menyampaikan itu, dan sahabat-sahabat juga pada bilang gitu. Allah memiliki tangan, memiliki wajah yang kelak nanti akan kita lihat di surga nanti. Saya mengimani itu, apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sampaikan juga, sabdakan, dan apa sahabat juga terangkan. Itu. Tapi maksudnya saya mencari dalil Allah tidak punya tangan itu apa gitu. Kalau Ustadz bilang laisa kamitsli syai', ya tidak ada sesuatu pun yang serupa, bukan artinya itu tidak punya loh. Kita bisa mendengar, Allah juga bisa mendengar, tapi kan pendengarannya beda. Kenapa itu tidak Ustadz tolak? Di mana perbedaan Allah bisa mendengarnya Ustaz? Allah bisa mendengar, Allah bisa sebentar Bang Bison, saya rapikan dulu ya. Jadi ini Bang Bison tambahan bahwa Allah Ta'ala mendengar tanpa jismiyah. Jadi Allah punya sifat bisa melihat, bisa mendengar, itu tanpa jismiyah. Jadi sebetulnya perbedaannya adalah Bang Bison itu meyakini Allah punya tangan secara jismiyah. Nah itu sesat. Nah, tapi yang benarnya adalah kalau seandainya Bang Bison meyakini bahwa itu ya apa mana ya Allah terserahkan mananya kepada Allah, jadi itu baru betul.
Tapi kalau Bang Bison menetapkan tangan secara jismiyah, maka itu sesat. Dan Imam Ahmad juga mengatakan barang siapa yang menjisimkan Allah itu sesat. Imam Ahmad itu menyerahkan maknanya kepada Allah. Nah, itu dan jalan salaf seperti itu. Semua makna-makna wajib, makna yat itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Gitu. Jadi bukan kita tetapkan, makanya menterjemahkan antara bahasa Arab ke bahasa non-Arab itu yang berbahaya. Dan itu yang diwanti-wantikan oleh ulama al-sunnah gitu. Bang Bison kan ngikutin Imam Nawawi. Coba lihat Imam Nawawi soal isu tersebut gimana. Gitu. Makanya kan jangan menggunakan pendapat pribadi di dalam konteks beragama. Makanya Anda meyakini sesuatu ya tunjukkan Anda gitu. Dan ulama al-sunnah seperti saya lihat di VT Bang Bison membaca kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Coba baca bagaimana sikap Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim beliau. Soal sifat-sifat secara lahiriah yang termaktub dalam Al-Qur'an. Dan maknanya itu diserahkan kepada Allah, bukan kita tetapkan secara utuh dan dari segi jismiyah. Apalagi kan orang awam ini kan kalau memikirkan tangan dia akan memikirkan secara jismiyah, akan membayangkan secara jismiyah gitu. Makanya ulama-ulama Ahlussunnah, ulama Asy'ariyah itu mereka melakukan tanzih. Mereka mensucikan Allah karena mereka berhati-hati, mereka tidak mau memahami yat itu secara jismiyah. Jadi makna yat apa? Hanya Allah yang tahu gitu. Itu. Ataupun yat itu dimaknai dengan zat Allah. Bagaimana hakikat zat Allah? Hanya Allah yang tahu. Gitu. Nah, itu sikap Ahlussunnah. Bisa. Iya, jadi gini, saya garis bawahi dulu. Pertama, dalam diskusi ini ada kalanya saya pakai pendapat pribadi, walaupun jarang-jarang, dan juga sebagian besar saya tuh selalu ambil referensi. Dan pendapat saya, terus terang pendapat saya saat ini itu dipengaruhi juga oleh ulama-ulama, karena saya tuh melihat ulama A, B, C sampai Z mungkin. Saya lihat, saya hidup di dalam hati saya, Ulama saya yang nalar, saya ikutin pendapat ulama A. Pendapat ulama B saya tinggalkan. Jadi apa Imam yang Nawawi, saya hasilkan Ustadz ada post Imam Nawawi di VT. Ustadz ikut nggak sikap Imam Nawawi di dalam asma sifat? Saya belum lihat pendapat Imam Nawawi. Tapi kalau mau dimasukin itu ya, mau kita Ustadz ikut nggak pendapat Imam Nawawi dalam bab sifat? apa itu? Tolong disampaikan aja. Mungkin saya nggak Imam Nawawi beliau menyerahkan maknanya kepada Allah. Makna wajib diserahkan makna kepada Allah. Ataupun ditakwil. Ya misalkan ditakwil dengan makna kuasa dan segala macam. Itulah sikap Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim beliau. Tuh, makanya pas saya lihat di akun Ustaz Bison mempost Al-Azkar Imam Nawawi, saya kira Ustaz Bison sudah membaca dan melihat sikap-sikap Imam Nawawi dalam persoalan akidah, apalagi dalam persoalan asma dan sifat. Dan Imam Nawawi sikapnya itu sama seperti Ustaz Surya gitu. Karena Ustaz Surya ngikuti apa yang Imam Nawawi contohkan gitu. Yaitu makna secara bahasa ajam tuh, bahasa kita, bahasa. Jadi begini Bang Bison ya. Sebentar Bang Bison, kalau boleh saya memberi satu masukan ya. Sarap disebut ya, disebut wajib. Itu diserahkan kepada Allah. Oke, baik Ustaz. Sebentar. Itu ada di bawah itu, jangan lupa catat. Di dalam kitab Muqaddimah Majmu' Syarah Mu'adzab disebutkan tentang sikap Imam Nawawi. Itu mungkin Ustaz Bison bisa baca dulu kitab Majmu' Syarah Mu'adzab itu. Makanya kan tadi Ustaz Bison post soal Al-Azkar kan, di dalam Al-Azkar juga tak ada disinggung. Saya nggak pernah buat VT di TikTok saya. Boleh saya tambahin? Saya nggak pernah buat VT di TikTok saya. Mungkin Ustadz salah lihat VT akun lain kali ya. Coba Bang Bison ini perhatikan ya. Ini perhatikan ini kamus atau fik ya. Yang pertama kita boleh baca ya. Iyat. Aduh, terlalu kecil ya. Iyat di sini boleh diartikan dengan nikmah
Yat yang kedua adalah kudrot wa sultan wal kuwah. Yat kudroh al yaduwah wa taratan wa sebentar, terlalu kecil nih. Ayat yaduwah di sini kekuasaan Allah. Jadi kalau istilahnya, kalau Bang Bison mengartikan dalam Al-Quran yang kata-kata yat itu dimaknai dengan tangan, itu sangat doif sekali Bang Bison. Kecuali Bang Bison mengambil kamus mufradat ya, yang ibtidaiyah ya, itu ya roksun kepala, sa'run rambut, yat tangan. Akan tetapi kalau Bang Bison masuk di kamus-kamus besar, itu kamu tidak pernah menjumpai bahwa yat itu dimaknai dengan tangan. Ini kamus atau fake, nanti kamu boleh mencari kamus Munjid atau kamus Munawir dan kamus semuanya ya. Jadi sampean jangan terlalu letterlek, itu yang pertama ya. Untuk yang kedua, kalau sampean masih kekeh dengan Allah itu ada tangan, maka sampean harus belajar dulu apa itu makna wahdaniyah. Wahdaniyah itu adalah esa ya. Wa makna kaunillahi ta'ala wahidun fi dzatihi ang dzatahu ta'ala laisat murakabatan min ajyaihi min ajyain wa tarkibu yusama kama mutasilan wa bi makna anahu laisa zatan fil wujudi la fil imkani tasbihu dzatahu ta'ala wa hadhil musyabahah ya. Dan makna keadaan Allah itu esa pada zatnya adalah bahwa zat Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian juzuk atau ajza dan bukan dari tarkib ya. Kalau sampean mengatakan bahwa Allah ada tangan, nanti di situ menjadi ada tarkib, ada juzuk-juzuk. Ini menyalahi Bang Bison ya. Kayaknya saya tidak layak untuk berbicara panjang lebar karena di sini ada yang lebih sepuh. Monggo Bib Acin. Habib Perang Dingin. Gini, itu kan di ayat yadullah itu kan, yad dalam bahasa Arab itu kan artinya macam-macam ya, nggak cuma tangan. Iya. Gimana caranya kita menentukan bahwa yad itu artinya bukan tangan? Itu dijelaskan di ayat yang laisa kamitslihi. Artinya kita buka dulu peluang. Ini sama persis kayak walad dolin. Dolin itu diartikan apa di ayat itu? Iya, dolin itu bisa kepada kegelapan, kesesatan, ya semua tergantung siyahul kalamnya ya. Ya, kan kalau walad dolin di Al-Fatihah itu kan orang-orang sesat ya. Ya kan, orang-orang yang tersesat. Walad dolin di Al-Fatihah. Tapi di wa wajadaka dolan fahada, nggak mungkin diartikan sesat. Karena kalau ini diartikan sesat berarti Rasulullah bukan bagian dari dolin. Apa? Berarti Rasulullah adalah orang-orang yang dolin, nggak boleh diikutin berarti. Kalau wawajadaka dolan fahada, dolan itu diartikan sama kayak dolin di Al-Fatihah gitu loh. Artinya memang tidak ada sinonimitas di Al-Quran itu, nggak ada kata apa. Kalau katanya sama itu maknanya pasti sama, nggak seperti itu. Ini contoh aja, ini contoh cara berpikirnya Al-Quran, bahwa Al-Quran ini sangat kaya raya dalam makna. Kalau kata dolin itu artinya pasti sesat, ya pasti sesat artinya, berarti Rasulullah nggak boleh diikuti. Karena di Al-Fatihah kita minta jangan kita ini mengikuti orang-orang yang sesat gitu. Bisa difahami nggak Bang Bison? Iya. Jadi gini. Artinya kata dolan itu maknanya macam-macam. Bukan pasti sesat, bukan. Gimana caranya kita tahu bahwa kata yad itu artinya bukan pasti tangan? Ilmu, kita perlu belajar memang. Ternyata jelas. Memang yad ini artinya nggak harus tangan kayak tangan kita gitu loh, jisim gitu, fisik. Nggak harus memang. Terus saat kita membaca kata yadullah di Al-Quran, ini kira-kira tangannya ini tangan fisik atau bukan ya? Nah, dijelaskan di ayat yang lain, yang laisa kamitslihi itu. Oh, berarti selesai.
Karena kalau Allah itu punya tangan sebagaimana kita punya tangan, oh berarti Allah menyerupai. Tadi kalau Bang Bison bilang Allah mendengar, kita juga mendengar. Mendengar itu bukan penyerupaan. Artinya tidak ada urusannya sama penyerupaan yang kaitannya erat sama jisim. Nggak ke mujasimah arahnya mendengar itu. Pengarahannya nanti itu nggak ke mujasimah. Ini kan kita lagi bahas tentang postur, tentang forma. Kalau Allah tadi dikatakan Allah punya tangan, terus Allah juga punya kaki, terus Allah begini begitu, jisim-jisim itu. Pertanyaan selanjutnya, ngapain orang-orang Wahabi dari ujung ke ujung debatin Oten itu orang-orang Kristen? Perkara menuhankan Yesus yang katanya berbentuk manusia, punya tangan, punya kaki juga. Ngapain debatin mereka, apa bedanya? Malah kalau Inkarnasi gitu Ustadz ya. iya, justru malah kalau dari penggambarannya sebagian teman-teman Wahabi yang ada di kitab-kitab ya, aku sih pribadi nggak pernah dengar langsung. Ada orang Wahabi yang mengatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, nggak pernah dengar langsung. Mereka berpikirnya seperti ini Ustadz. Allah itu mendengar. Mereka berpikir Allah itu punya kuping, cuman kupingnya nggak sama dengan kuping manusia, begitu. Nah iya makanya kan itu. Jadi begini, Beb Acin. Kalau Beb Acin nggak pernah mendengar, maka malam ini Beb Acin boleh dengar. Itu beliau Ustadz Bison itu mengatakan Allah ada tangan, gitu kan? Lah iya, makanya kan baru hari ini. Nah kalau itu benar, apa posturnya Allah sebagaimana yang diceritakan di dalam hadis-hadis yang nggak tahu benar atau enggak itu? Ya gantengan Tuhannya orang-orang Kristen, Bang Surya. Jauh. Itu Keren. dia. Keren orang-orang Makanya Wahabi ini kalau debat sama Kristen banyak dihujat. Allah tangannya sebelah kanan doang 2, betisnya 1, pincang. Dihujat begitu terus. Terus ini kamu sih kebanyakan minum kencing onta. Ini kan Wahabi yang punya pemahaman ini. Jadi buat hujatan gitu. Itu, bukannya orang Kristen ini, bukannya orang Kristen mau masuk Islam jadi nggak masuk ke Islam jadinya, soalnya udah cacat. Ya izin bicara boleh. Jadi gini, kemarin itu waktu itu sempat Ustadz Ibnu Hasani itu bilang untuk ayat mustasabihat itu ada 2 metodenya, tahfidz dan takwil ya. Terus saya lihat YouTube, ada seorang ustadz YouTube bilang itu juga ada metodenya lagi yang lain, yaitu isbatul makna watafidu kaifiyah. Jadi menetapkan maknanya, tapi kaifiyahnya yang kita serahkan gitu. Kayak Allah punya tangan, itu bukan seperti tangan kayak kita manusia nempel di bahu terus punya ada jarinya 5 jari, nggak seperti itu. Kita nggak pernah sama sekali membayangkan Allah tangannya tuh seperti tangan kita. Maka itu laisa kamitslihi, tidak ada sesuatu yang sama gitu. Nah ini nanti saya akan hadirkan referensi, tapi ini kalau ini yang saat ini saya lagi mau bilang ini pendapat pribadi saya. Jadi gini, pendapat pribadi saya sudah telaah, maksudnya gini, di dalam suatu kitab, apalagi termasuk Al-Quran, sebutkan. Itu enggak semua, ya mohon jangan, kalau bisa, kalau ini biar saya tuntaskan dulu, karena nanti saya terakhir akan saya bawakan referensi, ini yang pentingnya di referensi gitu. Jadi di dalam Al-Quran, itu, semua kata-katanya itu bukan semuanya berbentuknya majas, menurut saya pribadi ya. Ada juga makna yang hakiki, termasuk yang berkaitan dengan sifat dan zat Allah. Nggak semuanya berbentuk majas, tapi juga hakiki. Nah, yang saya lihat Asy'ariyah ini itu menganggap semua zat dan sifat Allah itu berbentuknya majas, sehingga maknanya harus dialihkan, dicari makna yang lain. Sekarang mengenai tangan, ini ada gurunya Al-Baihaqi. Terus terang nih saya Google ya, tapi silakan dicek di kitab guru, maksudnya ini Abu Ismail As-Sabuni, lahirnya 337 Hijriah,
wafatnya 449 Hijriah. Beliau ini gurunya Al-Baihaqi. Kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, halaman 190. Ini mengutip ada tabi'in Wahab bin Munabih. Waktu itu dia berbicara dengan Ja'ad bin Dirham. Si tabi'in ini bilang, celakalah engkau, wahai Ja'ad, karena permasalahan ini. Sungguh aku menduga engkau akan binasa, wahai Zat. Kalau saja Allah tidak mengabarkan dalam kitabnya bahwa Allah memiliki tangan, mata, atau wajah, tentu kami pun tidak akan mengatakannya. Bertakwalah engkau kepada Allah. Nah, Ja'ad bin Dirham ini salah satu orang pelopor yang bilang Al-Quran itu adalah bukan kalam Allah, tapi Al-Quran itu adalah makhluk. Bang, bisa dibaca Arabnya? Saya tidak pegang buku Arab, tapi ini saya dari Google. Maka itu kita cari kebenaran bukan pembenaran gitu. Jadi Ya dibaca aja, di situ ada matannya, ada matan Arabnya gitu. Walaupun di web Anda baca di web Salafi, di situ ada matan Arabnya gitu. saya nggak baca itunya. Imam Abu Usman As-Sabuni, beliau adalah tokoh Asy'ariyah. Beliau tokoh Ya. Asy'ariyah. Ya Tokoh Asy'ari beliau. itu kata-katanya seperti itu. Maka itu Ya itulah. gini. Makanya sebetulnya Bang Bison ini kan karena mungkin tidak paham ya kan. Tidak ada satupun Asy'ariyah yang mengingkari yad, yang mengingkari wajah. Asy'ariyah itu mengingkari pemahaman manusia terhadap ayat-ayat sifat secara literal. Ya, Asy'ariyah itu justru mendefend maknanya. Makna hakikat yad itu yang tahu siapa? Menurut Bang Islam tuh yang tahu, yang betul-betul tahu makna sifat yad itu siapa? Boleh saya tambahin? Ya, saya belum selesai. Saya tambahin Oh, belum lagi. selesai, boleh. Oke. Itu baru satu. Jadi maka itu saya bilang koreksi saja apa yang saya sampaikan tersebut. Jadi salahnya di mana? Perkataan itu di halaman 190. Silakan. Nanti kalau memang nggak bisa saat ini, Anda kalau baca memang- matanya. bukan masalah baca matanya, koreksinya. Coba Koreksi. sampaikan koreksinya salahnya di mana. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sebelumnya semuanya. terus kedua lagi. Ini ada surat firman Allah di surat Al-Sod ayat 75. Allah berkata, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Maksudnya kepada Adam. Ini Ibnu Umar ya, berkata, Allah menciptakan 4 hal dengan tangannya. 1, arsi, kedua, pena, ketiga, surga Aden, dan keempat, Adam, Nabi Adam. Kemudian Allah berfirman kepada semua penciptaan yang lainnya, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ibnu Umar bilang ada 4 hal yang diciptakan oleh tangan Allah. Nah, ini dikisahkan dari hadis riwayat Ad-Darimi dalam Ar-Rad Al-Muraisi, Ibnu Jarir Al-Tobrari dalam tafsirnya, Al-Baihaqi dalam Asma wa Sifat, dan Az-Zahabi. Gitu. Terus mengenai wajah Allah itu juga ditolak. Di surat Yunus ayat 26 itu disebutkan, bahkan Nabi sendiri yang menafsirkan. Silakan buka tafsir surat Yunus ayat 26. Kita melihat wajah Allah, Nabi sendiri yang bilang, semua informasi yang saya dapat itu saya renungkan. Masa saya nggak percaya apa yang Allah sampaikan, apa yang Nabi sampaikan, apa yang sahabat sampaikan gitu. Masa saya harus percaya misalnya sama murid-muridnya Imam Asy'ari segala macam gitu. Saya dihadapkan ke dalam 2 pilihan. Saya milih mana? Akal sehat saya, nalar sehat saya lebih percaya bahwa Allah mempunyai tangan. Kita tidak tahu bentuk tangannya seperti apa, dan juga jangan cari tahu tangan Allah itu bentuknya seperti apa. Jangan juga mencari-cari atau mengkiaskan, oh Allah tangannya seperti ini, akhirnya kita tolak gitu. Kayak misalnya Allah nuzul. Kalau Allah nuzul,
berarti ars kosong dong. Nah, itu sama aja kita sudah memikirkan kayak Allah itu seperti makhluk, seperti manusia, turun dari lantai kedua. Bang Bison, poinnya sudah kita tangkap, jangan panjang-panjang karena nanti kasihan yang menjawabnya ya. Ya, poinnya sudah kita tangkap dari apa yang Bang Bison ingin sampaikan. Jadi ini sebelum itu saya bertanya dulu siapa yang mau menjawab soalan Bang Bison ini? Boleh saya koreksi? Enggak, saya nambahin monggo, sedikit monggo. tadi di ujung Bang. Nambahin sedikit tadi di ujung itu Bang Bison, saya pernah dengar dari Kristen bahwa kalau ya Allah itu nuzul ke bumi bukan berarti di surga itu kosong gitu. Nah ini sama dengan Bang Bison ini, ketika nuzul bukan di ars ini nggak ada begitu kan. Ini menurut saya sama ya. Coba yang lain tambahkan. Bukan, justru Sebentar, orang yang monggo Kang jangan ini monggo Kang jangan. Nggak apa-apa ya. Monggo. Jadi sebelumnya Monggo. Ustadz Bison ini, jadi kan metode tentang ayat-ayat mutasyabihat itu kan kalau dari Asy'ariyah ada tafwid dan takwil. Kalau yang Ustadz Bison pahami ini ada metode isbat, cuman kefiahnya itu tidak diketahui, benar? Iya, itu saya kemarin beberapa Oke, bulan sudah. lalu, minggu lalu saya Iya, itu benar. dapat video Nah YouTube. sekarang Ada Bang Ustadz Bison, saya bandingin gini. Ini saya sebenarnya mempertanyakan integritas. Jawabannya sama nggak? Jadi kan Ustadz Bison ini meyakini bahwa Allah itu di atas arsy benar. Cuman di atas arsy Allah itu beda dengan makhluk. Ya. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain, beberapa hadis yang lain, contohnya surah Al-Hadid, kemudian kalau nggak salah surah Al-Mujadilah, disebutkan di situ wahwa ma'akum wahwa ma'ahum aina makanu. Allah itu bersama mereka dimanapun kita berada. Itu ayat Quran. Kemudian saya tanyakan, boleh nggak kita meyakini Allah itu berada di mana-mana, tapi di mana-mananya Allah itu beda dengan makhluk. Kita menyebutkan isbat makna hakikatnya, tapi kaifiah tidak tahu. Jadi kita bilang Allah itu berada di mana-mana, dimanapun kita berada. Cuman beda-beda di mana-mananya Allah itu beda dengan di mana-mananya makhluk. Boleh nggak begini? Oke, sebelum satu lari ke situ, nanti saya jawab itu. Mengenai tangan sudah clear belum? Coba, Mengenai tangan boleh sudah nggak? clear. Boleh nggak gitu? Iya, nanti saya jawab. Kalau mengenai tangan tadi sudah clear belum? Oh, Saya hadirkan mengenai sifat Allah ya. Ada tangan, ada wajah, Oke. ada wajah. Saya gitu. tambah kalau mengenai tangan gini. Ustadz Bison tahu nggak definisi dari jisim atau tajisim atau mujassimah itu? Tajisim atau mujassimah itu dalam definisinya secara istilah at-ta'lif wa tarkib. Jisim adalah perkara yang menunjukkan penyusunan, ketergabungan dan lain-lain. Oke. Jadi Ustadz Bison itu meyakini bahwa Allah itu punya tangan, ya kan? Kemudian punya wajah. Wajah dan tangan Allah itu sama nggak? Maksudnya gini, apakah wajah Allah itu tangan? Bukan. Apakah kaki Allah itu wajah? Bukan. Di sini Ustadz Bison meyakini bahwa Allah itu tersusun dari anggota tangan, anggota wajah, dan anggota kaki. Cuman tangan, kaki, dan wajah Allah itu tidak diketahui, benar? Zat Allah, apa yang Allah sampaikan, itu adalah Iya. sesuatu yang gaib buat saya. Buat kami Iya, itu sesuatu itulah. yang gaib. Ya, Sesuatu maksudnya yang gini, gaib. Dan Allah tidak ada itu pernah orang yang melihat, tidak ada pernah satupun orang yang melihat, termasuk Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu nggak melihat Allah. Jadi Nggak, pertanyaan kita saya, tidak- Bang Ustadz tidak- Bison. kita tidak tahu bahwa tangan Allah itu pertanyaan berbentuk seperti apa. saya, apakah tangan Allah itu wajah Allah? Ustaz, Enggak, itu saya dia ya. tidak Apakah pernah wajah Allah melihat itu tangan Allah? Itu sesuatu yang gaib. Saya tidak bisa bilang seperti itu. Yang saya bilang Enggak, itu maksudnya adalah apa gini. yang Allah sampaikan. Nah, Ya, itu inilah kan Allah kesalahannya. sampaikan. Kesalahannya beberapa Enggak, kalau beberapa orang Asy'ariyah dari itu pihak menuduh Salafi orang yang benar, Mujasimah. itu mereka ngejawab. enggak. Ya, saya beda. Maka itu saya dibilang Wahabi. Terus saya dibilang pengikut Abdul Wahab. Saya bilang Abdul Wahab aja saya nggak tahu, nggak pelajari juga gitu. Ustadz, kadang ya orang Asy'ariyah itu menuduh orang Mujasimah. Padahal pikirannya dia sendiri itu yang Mujasimah. Jadi seperti itu. Makanya Kayak saya Ustadz, tanya Ustadz,
kasih Saya contoh, Ustaz. bilang Ustaz bahwa bilang, mujassimah itu orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan itu mempunyai fisik dan ketergabungan. Maka saya tanyakan, tangan dan wajah itu sama nggak Anda maknai? yang bilang ketergabungan itu siapa? Saya tidak Kitab ngomong lah, itu, kitab lah yang bilang. Ustadz. Ini kita Iya. bicara dengan saya. Bang Bison dengan Bang Heri, sebelum kemana-mana, karena ini ada hal yang lebih penting untuk dibahas ya. Apa yang disampaikan Bang Bison itu adalah satu fitnah terhadap Syekhuna As-Sabuni. Itu tidak bagus sekali. Karena apa? Ketika As-Sabuni itu menyampaikan dengan bahasa Arab, lalu Bang Bison menyampaikan terjemahannya. Dan antara bahasa Arab dan terjemahannya itu tidak akan pernah nyambung. Ya, jadi terjemahan itu tidak akan dapat menyelesaikan murad yang ada pada kitab itu. Contoh, sampean menuduh bahwa As-Sabuni mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Itu perlu ditafsir. Sampean jangan bukan comot-comot As-Sabuni. terus. Mohon maaf, bukan As-Sabuni. Jadi gini, Ustadz. Di dalam kitabnya As-Sabuni itu menceritakan mengenai seorang tabi'in, ya, bernama Wahab bin Munabih. Wahab bin Munabih ini berbicara dengan Ja'ad bin Dirham, ya. Nah, itu di halaman 190. Nanti maka itu kan saya bilang, kalau memang salah, tolong sampaikan. Ini Enggak, itu benar, itu Mu'tazilah itu Bang Surya. Benar. terus Ya itu Mu'tazilah, benar itu Mu'tazilah. Ja'ad bin Dirham. Tapi As-Sabuni bukan Mu'tazilah ya. Iya, bukan As-Sabuni. Ja'ad bin Dirham ini adalah orang ini yang Imam Abu pokok Usman As-Sabuni. mengatakan Allah itu Al-Quran itu bukan kalamullah. Si Ja'ad bin Dirhamnya Ustaz Surya. Jadi bukan As-Sabuni. Ja'ad bin Gini. Dirhamnya yang bilang Maaf, Allah itu izin, bukan Bang Bison, bentar. Jadi Bang Bison ini meyakini bahwa Allah itu punya yad, Allah punya wajh. Tapi bukan seperti yadnya kita dan bukan wajahnya kita. Artinya Allah itu tidak fisikal. Maksud Bang Bison begitu. saya meyakini Allah punya tangan, tetapi bentuknya apa seperti apa saya nggak tahu. Ya, Maka itu artinya kaifiyahnya itu gini. kita serahkan Maha Suci Allah. Gini, dengan segala artinya tafwid kan, penyerahan total makna kan. kaifiyahnya Enggak bang, bentuknya. itu bukan Tapi tafsir itu. hakikinya tangannya itu isbat hak maknanya. Itu kontradiksi Bang Bison. Bang Bison di satu sisi melepaskan maknanya kepada Allah, di satu sisi Bang Bison menolak bahwa itu majazi gitu loh. Itu namanya paradoks. Kalau Bang Bison ingin menyerahkan maknanya secara total, jangan diklaim bahwa ini hakiki atau majazi. Itu maksudku seperti itu. Yang konsisten. Saya tidak tahu ini makna hakiki atau majazi, saya tidak tahu. Lebih baik seperti itu Itu ketimbang Asy'ariyah. Itu pendapat Asy'ariyah seperti itu. Itu bukan Asy'ariyah, itu salaf. Ustaz, ya ini jangankan salaf ya. Sahabat Ibnu Umar yang bilang Allah menciptakan dengan tangannya tuh 4 hal. Bang, ini yang perlu dikoreksi benar ya. Jadi, misal saya bilang gini, Allah itu punya ayat. Saya sama nggak sama Anda? Allah punya tangan, iya. Enggak, jangan. Beda bang, yad itu belum tentu maknanya tangan. Itu yang menjadi permasalahannya. Maka Kalau itu Anda tadi saya mengartikan bilang. yad dengan makna tangan, itu Anda udah memberi makna. Sedangkan para sahabat, mereka tidak menentukan makna yang mana. Ada nggak penjelasan dari sahabat atau dari ulama menyebutkan, oh ini harus makna hakiki? Ada nggak? itu maksud saya tadi itu. Ada nggak? Jadi jangan diklaim dulu bahwa itu makna hakiki bukan majazi gitu loh. Coba datangkan satu redaksi saja dari sahabat yang mengatakan kalau yad di situ itu menggunakan makna hakikat. Coba satu saja. Ini sudah saya bacakan tadi dari Ibnu Umar. Itu bukan redaksi, itu bukan makna hakikat bang. Allah menciptakan 4 hal dengan tangannya. Itu bukan Dengan makna tangan. hakiki makanya. Wah, sekarang Bang, yad itu bukan makna hakiki, yad itu lafaz. Bang Surya harus semuanya sabar, pamit dulu. menghadapi Bang Pamit Bison dulu. ini harus sabar. Minum Paramex, izin teman-teman. Yo, Assalamualaikum. bukan Memang harus sabar. masalahnya
Tafadol, Bib. Masalah. Hati-hati, Bib. Jumpa lagi, Bib. Baik, baik selalu, Bib. Ada. Sekarang tuan-tuannya AI ini memikirkan bahwa tangannya Allah itu kan seperti tangan kita, itu harus ditolak. Manusia nggak ada yang pernah Ini melihat Allah. makin lama makin parah ini, Bison. Saya potong saja ya. Ini makin lama makin parah. Karena apa? Parahnya Dari di mana? tadi, Parahnya di mana tuh? iya, jangan diterjemahkan. Saya itu sudah bacakan kamus dan apa wahdaniyah dan apa huraian dari laisa kamitsli syai', ya. Jangan diterjemahkan. Kalau kamu mau menerjemahkan dengan yat itu tangan, kamu harus adil. Buka kamus apakah yat itu tangan. Buka Saya kamus. izin ya, baterai 1%. Iya. Sekarang gini, Ustadz Surya buka tafsir surat Yunus ayat 26. Nabi sendiri Kamu itu saja nggak yang mau buka. tafsir. Kok dari tadi kamu itu framing saja. Jangan baca terjemahan. Kalau kamu mau Ustaz. belajar tauhid, ambil kitab tauhid. Kalau mau belajar fikih, ambil kitab fikih. Begitu metode beragama, bisa. Ya, Kita monggo cari monggo Ustaz kebenaran, Faras. bukan cari pembenaran, Ustaz. Perlu tingkatan Kita tinggi dari kesabarannya kebenaran. ini, Iya, Ustaz. kalau bukan jangan pembenaran cari- itu ya jangan jangan cari ngeyel alasan sampean. Sampean jangan Iya, ngeyel. jangan cari alasan aja. Kita sudah Ayo, sampaikan saya buka dan kitab, sampean buka kitab ya. Berani. Ayo, Gini apa Ustaz, maksudnya? Ustaz Surya, ini si Bison ini gak kita ngomong sama orang awam. Dia mungkin belum ngaji juga sama Salafiyin dia nih. Iya. Karena kalau saya jumpa sama Habib pun dia nggak berani tetapi secara fisikal. Jadi gini Bison, kalau kamu Saya mau awam. Saya ya itulah makanya orang kamu awam. itu Saya orang kalau awam. Tapi ya, saya kamu punya pemahaman. bentar. Punya pemahaman. Kamu nggak punya boleh nalar. pemahaman. Son. Pemahaman itu ya punya ulama gitu. Tadi kamu sudah sebutkan isbatul sifat. Nah, ulama-ulama yang buat isbatul sifat tuh seperti Marai Karni. Kalau tokoh zaman sekarang tuh mau dia Dr. Fauzan, Saleh Al Fauzan, mereka semua kelompok Wahabiyah tidak mau menetapkan secara jismiyah itu. Kalaupun kamu tadi katakan mau ikuti isbatul sifat. Isbatul sifat tuh bila kaif. Nah, jadi sama-sama saja artinya. Jadi yad yang dimaksud itu bukanlah tangan secara hakikat. Wajah yang dimaksud bukanlah wajah secara hakikat. Itu. Jadi makanya tadi mau Ustaz Raden, mau Ustaz Surya, itulah bingung lihat kamu di situ. Kita minta matan, kamu nggak kasih matannya gitu. Makanya kalau kamu pun mau ngikutin metode isbatul sifat, kamu tadi ngutip Imam Abu Usman As-Sabuni. Imam Abu Usman As-Sabuni itu beliau tafwid total, beliau mentafwid total dalam kitab-kitab beliau. Dan itu guru Baihaqi. Dan Baihaqi membuat lagi dalam kitabnya Ashabul Hidayah itu. Kitab dia yang kitab Ya. Gini Son ya. Silakan Ini saya saja. bacakan ya. Tadi itu Sebentar. Kamu itu nggak bawa kitab, kamu itu fitnah terhadap ulama. Ini saya bacakan ya. Soal mal muradu bil yadi hunahu, itu ya. Al muradu bil yadi huna makna yaliku bijalali subhanahu. Wa kadzalikal ayunu fa inna kulama yudhafu ilaihi subhanahu ta'ala yakunu ghairu mumasilin lima yudhafu ila syai'in, ya. Ini banyak lagi Son ya. Di bawah lagi ila mayun sabu madakarnahu fil mana istiwa wal yad wal ayun. Ya, yun sabu dalika ila jumhuri salaf wa amal khalaf fa aksaruhum yufasirunal istawa bil istilah wal yad binikmah awil kudro. Jadi kalau sampean itu mengutip-ngutip nama ulama salaf tidak membaca Arabnya, itu parah Son. Itu menjadi bara Son, menjadi panas keadaan. Makanya jangan baca terjemahan terus diiljamkan sendiri, disimpulkan sendiri Son. Makanya tadi Ustadz Faras itu menekan pada sampean ketika di situ mengatakan bahwa ulama itu mengatakan Allah ada tangan, ada mata. Bacakan Arabnya biar beliau boleh menerangkan kepada sampean, itu ya.
Gitu Son. Jadi sampean itu kalau mengaku Oke, awam Ustaz. jangan marah, Itu jangan tadi barusan. Ya sudah, pemahaman itu dipegang sampean saja. Bar- Hah? Barusan Ustadz baca itu kitab apa? Kitab apa yang Ustadz baca itu? Aqidatus Salaf Ashabul Hadis halaman 190. Oh bukan? banyak Son, saya ada Fathul Majid. Bukan. Saya Yang katakan saya kepada bawakan kamu, tadi Son. kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis halaman 190. Ustadz terus bilang saya berdusta. Silakan kalau saya berdusta, dustanya di mana? Iya. Aqidatus Kamu Salaf berdustanya, Ashabul Hadis. kamu Jadi berdustanya, Ustadz juga sebab jangan kamu kayak- tidak membawa Ustadz juga matan jangan Arabnya. kayak Ibnu Hasani. Paham tidak? Ustadz jangan kayak Ibnu Hasani membawakan kitab Al-Askar. Nah, berdusta inilah atas nama Imam inilah yang Nawawi. membuat orang marah. Gini, saya jelaskan kepada kamu. Ketika bahasa Arab diterjemahkan kepada bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, itu nanti pemahamannya akan beda. Makanya, kalau kamu mau belajar tentang akidah, kamu talaki, lutut dengan lutut, berhadap-hadapan, atau ngaji dampar. Biar enak ya. Ngaji itu bawa pulpen, bawa kitab. Enggak, tadi Ya kalau Ustadz sampai mau membawakan kitab, ini semua menyalahkan salah apa ini yang Son saya nanti, Son. bawa. Enggak, apa yang saya tadi bawa itu terjemahannya. Saya tidak itu menyalahkan salahnya apa di yang mana? kamu Ustadz bawa. dibikin. Saya menyalahkan Nah. pemahaman kamu. Kamu itu paham. Yang saya Nah, salahkan itu. itu kamu memahaminya yang salah. Gini, Bukan